Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ini adalah tempat yang saya manfaatkan untuk meletakkan media tanam bekas. Jadi kalau saya habis bongkar-bongkar tanaman itu ya, yang sudah tidak produktif lagi, atau mungkin tanaman yang sudah memang terkena hama penyakit dan lain sebagainya, tanah bekasnya itu saya letakkan di sini dulu. Nanti ini akan saya olah sehingga bisa digunakan untuk menanam kembali. Dan nanti akan saya campurkan dengan komposisi media tanam yang lain seperti pupuk kandang, arang sekam, ataupun kapur dolomit. Namanya tanah bekas ya, pasti secara kualitas itu kurang bagus ya, baik dari segi unsur haranya yang sudah menipis ataupun adanya patogen-patogen yang bisa mengganggu tanaman. Setelah beberapa waktu saya diamkan media tanam bekas ini langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mencampurnya dengan sekam. Nah, agar lebih efektif dan efisien, saya akan membakar sekam mentah di atas media tanam bekas ini. Jadi, nanti panas yang dihasilkan dari pembakaran sekam ini bisa sekaligus membunuh patogen-patogen yang kurang bagus untuk tanaman. Yang pertama, kita gemburkan dulu untuk media tanam yang sudah padat karena setelah pemakaian beberapa waktu, dan juga sampah-sampah atau tanaman-tanaman yang sudah kering, sudah mati di sini kita bersihkan. Kemudian kita ratakan. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu arang sekam, kita mulai dari sekam padi. Sekam padi adalah kulit luar butiran padi yang telah dipisahkan dari berasnya melalui proses penggilingan padi. Sekam padi ini memiliki kandungan serat yang tinggi dan juga mengandung beberapa nutrisi seperti protein, lemak, dan juga mineral. Biasanya sekam padi ini digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menghasilkan energi di beberapa negara. Selain itu, sekam padi juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri kertas, pakan ternak, dan juga bahan bangunan. Di beberapa daerah di Indonesia sendiri, sekam padi digunakan sebagai bahan bakar dalam pembuatan arang sekam. Nah, arang sekam biasanya digunakan sebagai bahan bakar dalam memasak atau sebagai bahan campuran dalam pembuatan pupuk organik. Nah, kalau saya sendiri memanfaatkan arang sekam ini untuk bercocok tanam. Meskipun memiliki perbedaan antara sekam bakar dan sekam mentah, sebenarnya di antara keduanya memiliki manfaat untuk tumbuhan, tergantung dari penggunaannya. Perbedaannya sendiri terdapat pada unsur-unsur hara yang ada di dalamnya. Sekam yang sudah dibakar memiliki kandungan zinc untuk membantu tanaman lebih cepat berbuah. Bukan hanya itu, sekam bakar juga lebih steril jika dibandingkan dengan sekam yang masih mentah atau segar. Sebab sekam yang masih mentah biasanya masih mengandung banyak penyakit dan jamur. Perbedaan lainnya mengenai proses pengolahannya. Dapat dikatakan pembakaran yang dilakukan cukup sulit karena harus tepat agar tidak justru menjadi abu. Selain itu, teman-teman juga perlu memperhatikan penggunaannya, sebab akan memiliki tingkat pembakaran yang berbeda-beda. Jika sudah hangus 50%, dapat digunakan untuk media tanam atau campuran, namun tidak cocok untuk semai bibit. Berbeda halnya dengan tingkat hangus 100% yang baik sebagai media tanam atau campuran, termasuk semai bibit. Sekam bakar dan sekam mentah memiliki karakteristik yang berbeda. Jika sudah menjadi arang, maka akan semakin ringan. Selain itu, arang sekamnya juga kasar sehingga memiliki banyak pori. Artinya, sirkulasi udara semakin tinggi dan kapasitas menahan air juga tinggi. Warnanya yang coklat kehitaman setelah proses pembakaran menyebabkan sinar matahari dapat diserap lebih efektif serta dapat mengurangi berbagai penyakit terutama bakteri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi sekam bakar dan juga sekam mentah itu memiliki perbedaan terutama dalam proses pembuatannya. Proses pembakaran cukup sulit sehingga teman-teman bisa menggunakan cara-cara yang lebih mudah. Jadi pembakaran ini harus dilakukan dengan hati-hati karena proses pembakaran yang tidak tepat justru akan membuat arang sekam menjadi abu. Namun jika sudah terlanjur, maka teman-teman bisa menggunakannya sebagai abu gosok yang berfungsi untuk mencuci piring. Nah, selain dibakar, teman-teman juga bisa mengolahnya menjadi sekam lapuk, yakni kita biarkan saja sekamnya ini di tempat terbuka, terkena sinar matahari dan hujan selama beberapa waktu, untuk menetralisir bakteri dan juga jamur. Setelah itu, baru kita gunakan untuk bercocok tanam.
Jadi ini adalah proses bagaimana kita membuat arang sekam. Nah teman-teman, ini ada 4 karung. Akhirnya setelah kurang lebih 5 jam arang sekamnya sudah jadi ya. Jadi saya mau menyiramnya dengan air supaya nanti tidak menjadi abu. Jadi ini terbakarnya tidak harus 100% ya. Seperti ini sudah bisa kita gunakan untuk bercocok tanam. Seperti yang teman-teman sudah lihat tadi, di bawahnya itu kan sudah ada tanah-tanah bekas ya. Akan langsung kami campurkan saja dengan tanah bekasnya. Jadi ini besok tinggal kita campurkan pupuk kandang dan juga kapur dolomit agar bisa digunakan untuk menanam kembali. Jadi itu ya teman-teman, informasi yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.